memberikan penjelasan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita semua. Yang jelas tentunya karena Rasulullah adalah manusia pilihan, tentu dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nenek moyangnya yang disebutkan adalah orang-orang yang soleh. Inginkan masalah nasabnya Rasulullah sampai ke Nabi Allah Adam alaihissalam ini sudah tercerahkan. Mudah-mudahan dia juga punya bukunya Pak. Ya, mudah-mudahan. Punya kitabnya ya. Katanya ingin mencari-cari ini setelah setahun bimbing ketemu dengan kitab ini. Alhamdulillah. Jadi nambah wawasan keilmuan. Mudah-mudahan NRA juga semakin berkembang dan maju. Amin. Dan Pak Andre mudah-mudahan ikut gratisan. Mudah-mudahan Ibu Haja Irma juga di kesehatan. Sebagai presiden direkturnya, mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Juga Pak Haji Adi Bakti juga kita doakan biar sehat terus. Amin. Mudah-mudahan pada berkah termasuk para pembimbing, para jamaah haji umroh yang ikut gabung dengan RRI, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Pemirsa, hari ini kita akan menyampaikan satu tema khusus, yaitu tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW dari beliau sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, alhamdulillah murabi kita sudah hadir. Insya Allah kita akan membahas ini semua. Mudah-mudahan ini bisa dijelaskan secara gamblang oleh murabi kita. Assalamualaikum Pak Gi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Andre, mudah-mudahan Pak Andre sehat. Amin. Dan pemirsa juga mudah-mudahan oleh Allah berikan kesehatan yang optimal ya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi dalam kondisi COVID-19 yang belum mereda di khususnya Kota Depok, kita masih dengan kajian online nih Pak Gi. Ya, saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat bagi umat Islam khususnya di wilayah Kota Depok, umumnya seluruh dunia Islam ini. Mudah-mudahan sambil di rumah, mungkin sambil kerja bisa mendengarkan kajian ini dari YouTube ini. Mudah-mudahan jadi thalabul ilmi juga dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi hari ini kita akan membahas tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beliau sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagi. Baik. Sebelum ini kita mulai, silakan bagi menyapa kepada pemirsa. Sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya muliakan, pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, dalam episode yang ke-32 ini ya, mungkin 33 ya. Yang episode ke-33 sekarang ya? Mungkin sekarang ini 33 ya. Oh, sudah banyak kita ya? Ya, alhamdulillah Pak Andre. Karena kan udah lupa gitu. Yang episode yang ke-32 itu tentang yang heboh ini ya? Masalah heboh yang Presiden Prancis Emmanuel Macron, masalah itu kartun masalah kartun Nabi Muhammad. Kita udah bahas dengan dalil-dalil Quran, hadisnya, bahkan fatwa ulamanya kita sudah kemukakan dengan jelas. Mudah-mudahan pemirsa juga mengikuti ya. Amin. Nah, sekarang kita akan bahas masalah baru karena ada pemirsa yang bertanya-tanya bagaimana silsilah Nabi kita Muhammad SAW dari beliau sampai Nabi Adam alaihi salam. Nah, sebelumnya kita tentunya doakan pemirsa, mudah-mudahan yang kurang sehat Allah angkat segala penyakitnya. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan min ahlil khair, min ahlil jannah. Kemudian yang punya utang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga terbayar hutangnya. Yang lambat jodohnya Allah berikan jodoh yang soleh atau solihah. Yang putra-putrinya sedang belajar
khususnya yang ada di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin di Bedahan Sawangan Depok ini, umumnya yang sedang belajar di pondok pesantren atau tempat-tempat belajar yang lain, mudah-mudahan sukses belajar. Amin. Ya, yang sedang berjuang di jalan Allah, khususnya untuk pondok pesantren Darus Sholihin, perjuangan ini mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Dan kaitan dengan gedung tahfiz juga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Amin. Hingga cepat selesai. Amin. Ya, pelelangan tanah mudah-mudahan tuntas semua. Amin. Dengan tentunya doa dari semua ya pemirsa, dan mudah-mudahan COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia bahkan kota Depok ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga Pak Andre, saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Anles Idrus Yahya, di mana ketua ini ya, ketua Muhammadiyah Kota Depok ya. Ya, ketua Muhammadiyah Kota Depok loh ya. Depok ya. Dan sekaligus beliau juga salah satu ketua di MUI Kota Depok di bagian kerukunan umat beragama. Ya, kita doakan beliau mudah-mudahan karena kemarin saya ya ketemu juga dengan beliau di gedung dakwah ya MUI. Kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan ya. Amin. Dengan sempurna. Amin ya. Dan beliau sangat mendukung dengan channel kita ini. Oh, ya, gitu, Pak. Iya, dari pimpinan Muhammadiyah ini rupanya mendukung juga kepada apa yang kita sampaikan. Walaupun dari melalui awal online sampai akhir, walaupun mulai online, beliau sangat mendukung dan mendoakan supaya terus istilahnya eksis ya dalam berdakwah melalui online ini. Kita ucapkan tentunya jazakumullah ya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah. Jazakumullah ahsanal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Ji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji pertanyaan yang sangat tentunya penting ya bagi kita. Silakan Pak Andre sekali lagi ditanyakan. Baik. Pemirsa, kita hari ini akan membahas tentang kajian khusus yaitu mengenai masalah silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beliau sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita ini kan turunan Nabi Adam. Nabi Adam. Ya, turunan Nabi juga, tapi Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam. Jadi kita nggak sembarangan, kita ini ternyata turunan Nabi bagi juga. Silakan lagi. Baik, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai dari pemirsa ingin dibahas mengenai keturunan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beliau sampai Nabiullah Adam alaihi salam. Saya punya referensi ya, misalnya ada keterangan dalam kitab Kecil Mungil Pak Andre. Pemirsa yang dimuliakan Allah, judul kitabnya Nurul Uyun fi Talhis Siratil Amin Al-Ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, Nurul Uyun ini cahaya ya, pandangan mata kita ya, dalam talhis itu artinya meringkas, Sirah Al-Amin Al-Ma'mun artinya perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar Al-Amin, yang sangat dipercaya, Al-Ma'mun yang diakui ya keamanahannya. Ini Nurul Uyun ini dikarang oleh Imam Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas, yang terkenal di masyarakat atau di dunia Islam dengan Imam Ibnu Sayyidin Nas. Kalau diterjemahkan artinya Ibnu Sayyidin Nas itu anak laki-laki, tokohnya manusia. Tokohnya manusia. Ya, Ibnu Sayyidin Nas kan, Ibnu itu anak laki-laki, Sayyid itu artinya orang yang sangat terhormat, yang tokoh, ya Anas itu kan manusia. Ya, jadi terkenal dengan sebutannya itu Imam Ibnu Sayyidin Nas. Ya, nama pengarang kitab Nurul Uyun fi Talhis min Siratil Al-Amin wa Al-Ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab Nurul Uyun ini, Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, di halaman 31 ada bab ya yang disebutkan zikru nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut atau menjelaskan mengenai nasab. Nasab di sini artinya keturunan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan bahwa dia itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab
bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, setelah beliau menyebutkan seperti itu, haza huwal muttafaq alaih, haza huwal muttafaqu alaih. Inilah nasab Nabi, keturunan Nabi yang disepakati oleh para ulama. Artinya dari Nabi Muhammad sampai kepada nenek moyang yang bernama Adnan, itu ulama tidak ada yang hilafiah. Artinya memang seperti itu adanya, tidak ada yang berbeda pendapat. Wa fi ma ba'da Adnan ila Adam khilafun katsir. Nah, sedangkan setelah Adnan ke atas sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, kata beliau nih, kata Ibnu Sayyidin Nas, pengarang kitab Nurul Uyun ini, khilafun katsir, itu ada hilafiah di kalangan ulama yang cukup banyak. Artinya mengenai nama-namanya karena mungkin terlalu jauh ya. Ribuan tahun kan sampai Nabi Adam itu tahu berapa ribu atau ratusan ribu tahun, sehingga untuk menentukan nama-nama itu di kalangan ulama tidak sepakat semua. Beda dengan dari nama Muhammad bin Abdullah sampai kepada Adnan. Itu mah semuanya ittifaq, berurutan ya. Berurutan semuanya sepakat. Nah, bahkan di dalam kitab Barjanji sendiri, Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai bahwa kesepakatan ulama turunan Nabi ya, dari Nabi Muhammad sampai Adnan, dan itu sudah merupakan istilahnya kesepakatan para ulama di dalam nazom Barjanji yang biasa kalau orang maulid dibaca ya. Walaupun saya agak menyayangkan Pak Andre dan pemirsa, karena rata-rata ya, bukannya saya suuzon atau negatif thinking ya, tapi kenyataannya yang baca rawinya sendiri banyak yang nggak paham maknanya, hanya baca aja, hanya sekedar baca aja gitu. Bukan yang nggak bagus, tetap bagus, cuma alangkah bagusnya kalau selain pintar baca ya, bisa menerjemahkannya sehingga lebih meresap gitu. Nah, di dalam kitab Nazom Barjanji itu atau rawi ada disebutkan di situ. Nah, dalam teks tulisannya itu bunyinya seperti ini. Wa adnanu bila raibin 'inda zawil 'ulumin nasabiyyah ila az-zabih Ismail nisbatuhu wa muntaha. Ya, tapi dalam teks yang lain digunakan kata-kata ujungnya wa muntamah ya. Jadi di sini teks di dalam kitab Barjanji dengan syarahnya namanya Al-Qaulul Munji, ya, ucapan yang menyelamatkan ala Maulid Al-Barjanji yang dikarang ulama besar dari Mesir. Dan alhamdulillah Pak Andre, saya di Indonesia belum ketemu buku ini, syarah Al-Barjanji tadi. Kemudian juga di Saudi Arabia, baik itu di Mekah Al-Mukarramah, tokoh-tokoh kitab di sana maupun di Madinah Al-Munawwarah, ya, yang biasa saya suka neliti ya ke tokoh-tokoh kitab itu, karena enggak abdol kalau haji atau umroh enggak, istilahnya nggak mampir dulu lah ke toko kitab ya. Nah, tapi alhamdulillah ini dapatkannya di Mesir. Di Mesir ya, di Mesir, dan alhamdulillah ada yang ngirim dari mungkin di sana Al-Azhar ya. Al-Azhar di Mesir ini yang ngirim ke Depok ini. Sehingga alhamdulillah saya menemukan atau mendapatkan buku ini. Nah, di dalam kitab Al-Qaulul Munji, yakni ucapan yang menyelamatkan sebagai syarah dari Maulid Al-Barjanji, digunakan kata-kata bahwa ila zabihi Ismaila nisbatuhu wa muntahah. Artinya apa? Artinya wa adnanu bila raibin inda zawil ulumin nasabiyah. Artinya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beliau sampai kakeknya, ya istilahnya dari kakek kemudian terus ke atasnya sampai Adnan, bila raibin itu sudah tidak ada keraguan. Dalam arti tidak ada keraguan tentang sahihnya itu riwayat. Ya, sepakat. Inda zawil ulumi nasabiyah, menurut pendapat orang-orang yang punya ilmu tentang masalah nasab. Masalah keturunan. Ila zabihi Ismaila nisbatu wa mun yatahah, di mana dari Adnan ini bisa juga sampai riwayat ini nyambung sampai Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi bisa dikatakan Pak Andre, dalam masalah riwayat silsilah Rasulullah sampai Nabi Adam itu bisa dikatakan ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan itu. Yang pertama, kalau dari Nabi Muhammad sampai namanya kakeknya yang bernama Adnan, itu sudah sahih betul. Artinya sudah tidak ada perselisihan lagi.
Nah, kemudian dari katakanlah Adnan sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu ada yang istilahnya hilafiyah, tapi enggak, hilafiyahnya itu tidak berat. Kalau diperkirakan tahunnya sampai berapa ratus tahun, Pak? Ada keterangan begitu nggak? Ya, kalau masalah keterangan tahunnya ini memang kita ada tidak menemukan secara ya pasti. Cuma urutan daripada ya binnya, kemudian bin ini, kemudian ini, bin ini memang itu semua ulama sepakat. Ulama sepakat sampai kepada namanya Adnan itu. Nah, sementara dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail ya yang putra Ibrahim, ini juga ya ulama katakanlah ada mungkin perbedaan, tapi hanya ya sedikit perbedaannya. Tapi karena sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang keturunan dari putra Nabi Ibrahim yang bernama Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim punya istri dua, yang masyhur itu ya, yang terkenal ini Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak namanya. Nah, kemudian Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail yang dari Siti Hajar itu, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian yang ketiga Pak Andre dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam. Nah, di situ ada katanya khilafun kasir, maksudnya ada khilafiyah yang cukup banyak di kalangan ya ulama itu. Nah, namun demikian karena ini masalah ilmu ya, ada ulama yang telah istilahnya memberikan pencerahan urutan-urutan dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam alaihissalam itu, katakanlah Abul Bashar sebagai bapak manusia ya, namanya Nabi Adam alaihissalam, sehingga dalam Al-Quran banyak ayat ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Berarti kan Nabi Adam ini adalah manusia pertama sebagai Abul Bashar tadi, yakni nenek moyang manusia. Nah, ternyata banyak ulama Pak Andre yang telah menyusun untuk diketahui oleh umat mengenai dari Nabi Muhammad sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Paling tidak yang saya tahu ada tiga ya kitab gitu yang membahas tentang silsilah sanad dari Rasulullah, silsilah dari Rasulullah sampai kepada Nabi Adam alaihissalam itu. Yang pertama ada sebuah kitab yang diberi judul dengan As-Sarhul Mumarrad wal Bahrul Mu'abbad li abai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikarang oleh Said Umar Al-Kaf namanya. Jadi Said Umar Al-Kaf ini rupanya mengarang sebuah kitab yang menjelaskan tentang silsilah Rasulullah SAW dari beliau sampai Nabi Adam, yang diberi judul tadi As-Sarhul Mumarrad, kemudian wal Bahrul Mu'ayyad li abai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita Indonesia, As-Sarhul Mumarrad itu saya baca kamus Pak Andre, artinya adalah mahligai yang sangat indah ya. Kemudian wal Bahrul Mu'abbad, dan kebanggaan yang bersifat abadi li abai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menceritakan tentang nenek moyang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diterbitkan oleh Darul Hawi di Beirut ya, Lebanon. Kemudian yang kedua Pak Andre, ada kitab yang bagus dan sangat terkenal di dunia Islam. Nama kitabnya adalah As-Sirah An-Nabawiyah. Ini cukup tebal ya. Jadi kitabnya mungkin pemirsa juga ingin tahu apa sih kitab yang membahas tentang keturunan Nabi, silsilah keturunan Nabi dari beliau sampai Nabi Adam itu di kitab apa? Ini ada judul kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi Sirah An-Nabawiyah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah perjalanan hidup atau biografi ya, riwayat hidup kenabian, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Hisham ini karya Imam Ibnu Hisham, pengarangnya seorang ahli sejarah Islam yang terkenal. Jilid 1 sampai 4, berarti 1 jilid tapi 4 juz gitu. Di dalam itu dikupas ya dengan sangat mendalam. Ini dibahas di dalamnya mengenai masalah sirah ya, artinya silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari halaman 25 ya sampai selesai halaman 27 ya. Ini dengan tema
zikru sardin nasabi zaki ya min Muhammadin ila Adam alaihissalam. Jadi kalau diterjemahkan Pak Andri, zikru sardin nasabi zaki ini menyebutkan tentang urutan atau silsilah keturunan Az-Zaki ini orang yang bersih, orang yang suci ya, Az-Zaki min Muhammadin ila Adam alaihissalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihissalam. Dari halaman 25 sampai 27 dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Andre dan pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, ada lagi yang ketiganya kitab khusus, yakni nama kitabnya kitab Asy-Syajarah An-Nabawiyah fi nasabi khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia adalah kitab Asy-Syajarah An-Nabawiyah ini, ya, pohon yang dinisbahkan kepada kenabian, ya, karena namanya keturunan itu kan bercabang-cabang ya, diibaratkan seperti pohon. Fi nasabi khairil bariyah, dalam menerangkan nasab artinya keturunan khairil bariyah, sebaik-baiknya makhluk yang ada di muka bumi ini. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tertulis pengarangnya ini adalah Imam Jamaluddin Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, yang wafatnya sudah wafat 909 Hijriah. Nah, kemudian ditahqiq juga dan diberikan ta'liq catatan oleh Muhyiddin Daib Mistu. Ini seorang ulama ya, yang telah memberikan keterangan tentang masalah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab yang saya sebutkan terakhir ini ada keterangan yang sangat jelas, bahkan nama-nama itu diberikan harokat gitu. Jadi kan nama orang itu kadang-kadang Pak Andre kalau nggak dikasih harokat, kadang-kadang kita takut salah baca. Sebab kadang-kadang yang satu misalnya ya Ahmad, kadang-kadang kan ada namanya Ahmid juga ya. Ada Ahmad, ada Ahmid. Nah, kalau misalnya kita nggak ada harokatnya, agak ragu-ragu nih, Ahmad atau namanya Ahmid gitu, ya. Itu ada seperti itu, ya. Ada Nunung atau misalnya ini apakah namanya Nonong nih, ya. Itu kan ada Bu Nunung, ada Bu Nonong juga ada, ya. Belum lagi Bu Neneng. Tapi kalau Nanang ya laki-laki ya. Ya. Nah, ini alhamdulillah sudah ada ya harokatnya, sehingga untuk memudahkan kepada kita membaca nama-nama itu. Nah, di dalam tiga kitab yang sebutkan tadi, termasuk yang terakhir Asy-Syajaratun Nabawiyah, Asy-Syajaratun Nabawiyah fi nasabi khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam, kita temukan ternyata sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, saya hitung Pak Andre kurang lebih ada 51 silsilah dari Nabi Muhammad terhalang sama Nabi Adam itu oleh 51 orang. Ya. Jadi mari saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Nah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin An-Nadhr, An-Nadhr bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah. Huzaimah ini laki-laki ya Pak Andre ya. Beda dengan Huzaimah di Indonesia. Jadi Kinanah juga laki-laki. Makanya bin bukan binti. Bin Kinanah, kemudian Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah juga laki-laki. Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudor, Mudor bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Nah, sampai Adnan ini semua ulama sepakat memang tidak ada yang keliru, artinya betul-betul sahih, betul-betul ya tepat. Nah, kemudian dari Adnan ini kita lanjutkan. Adnan ini punya bapak ya, bapaknya itu bin Ud. Namanya Adnan itu adalah binnya itu adalah Ud. Ud bin Udad. Ud bin Udad, Udad bin Al-Yasa. Nah, Yasa punya bapak namanya bin Al-Hamaisa. Al-Hamaisa punya bapak bin Salaman. Ya, Salaman bin Nabt ya. Tulisannya nun ba ya, Nabt
ya. Nabat ini punya bapak lagi, namanya Hamal. Ya, bukan Jamal tapi Hamal, nggak ada titiknya berarti ha. Hamal ini punya bapak namanya bin Qaizar, bukan Kizar ya. Ada yang nyebutnya Kizar, tapi di sini kopnya diberi fathah, harokat fathah, ianya di kasrah, ianya disukun, jadi Qaizar. Nah, Qaizar punya bapak namanya Ismail. Ismail punya bapak Ibrahim. Ya, jadi disinilah Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim melalui putranya Nabi Ismail. Ismail punya putra Qaizar. Terus ke bawah ya, sampai kepada Nabi. Nah, Nabi Ibrahim punya bapak namanya Tarah. Tarah punya bapak namanya Nahur. Kemudian Nahur bin Sorug, Sorug bin Urgu, ya, diberi harokatnya Urgu. Kemudian Urgu bin Fanig, Fanig bin Abir, Abir bin Shalih, Shalih bin Urfahshad. Ada yang mengatakan Irfahshad, tapi di sini diberi harokat dengan diberi harokatnya pakai fathah ya, Arfahshad. Jadi Shalih bin Arfahshad, Arfahshad bin Sam. Ya, Sam punya bapak namanya Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Dalam riwayat kan Nabi Nuh itu punya anak 4 ya. Ada Sam, ada Ham, ada Yafis, ada Kan'an. Yang 3 katanya beriman, tapi Kan'an ini yang kafir ya, yang kufur, yang tidak mau naik bahtera, kemudian pakana minal mughroqin, termasuk yang tenggelam ya, ditenggelamkan oleh Allah. Itu nah, Nuh ini di sini yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, dan putranya namanya Sam ya. Nama putranya Nabi Nuh. Jadi Sam putra Nuh. Kemudian Nuh sendiri punya bapak namanya Lamkun ya. Lam mim kap tulisannya, jadi Lamku ini. Lamku ini punya bapak namanya Mutu Shalah. Ya, Mutu Shalah. Mutu Shalah bin Uhnuh. Ada kho nun waw kho lagi Uhnuh ya. Bapaknya Mutu Shalah itu adalah Uhnuh. Uhnuh bin Yarid. Yarid punya bapak lagi namanya Mahlayil. Mahlayil. Jadi Uhnuh punya bapak Yarid, Yarid punya bapak namanya Mahlayil, Mahlayil bin Qainan. Qaf ya nun alif nun Qainan. Qainan bin Unus ya. Jadi Unus pakai sin besar. Unus bin Sis. Sis bin Adam alaihissalam. Ya, subhanallah. jadi Nabi Adam karena punya anak namanya Sis, nama anak laki-lakinya. Nah, Sis ini punya anaknya Unus. Unus punya Qainan, terus Mahlayil sampai ke bawah. Nasabnya sampai Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW. Itu dari Nabi Adam Rasulullah sudah banyak gitu, Pak. Ya, jadi saya bahkan hitung sempat ada khilafiyah ya situ ya. Ya, menurut keterangan ya masih ada ya hilafiyah satu dengan yang lain, tapi yang jelas dari ya kitab-kitab yang berkaitan dengan nasab Nabi sampai Nabi Adam alaihissalam, ya ulama ada sudah menjelaskan seperti ini. Itu kalau kita hitung dari jarak kan 1442 tahun yang lalu bagi Rasulullah ke Nabi Adam. Nah, sekarang kalau Nabi Adam ke kita bagi ya tentunya sangat ya lama sekali, dan itu tidak ada kewajiban untuk tahu ya tahunnya berapa, karena mungkin nggak begitu perlu dan tidak ada keterangan dari Quran hadisnya. Artinya kita nggak diwajibkan untuk ya mengetahuinya. Yang jelas cukup lama lah ya, cukup lama antara Nabiullah Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, bapak manusia, sampai kepada ya Nabi Muhammad, sampai kepada ya kita sekarang. Bahkan mungkin setelah kita juga nanti ada lagi sampai hari kiamat kan. Ya Allah yang Maha Tahu. Dengan demikian saya sudah menjelaskan kepada ya pemirsa yang memerlukan penjelasan tadi bahwa alhamdulillah ada ulama yang telah memberikan penjelasan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita semua. Ya. Terima kasih. Yang jelas tentunya karena Rasulullah adalah manusia pilihan, tentu dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nenek moyangnya tadi disebutkan adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang betul-betul tentunya ya betul-betul ya orang baik lah istilahnya. Sebab tidak mungkin dalam benak kita Rasulullah
ya punya keturunan daripada orang-orang yang tidak baik ya. Betul. Karena sampai kepada Nabi akhir zaman, Nabi Imamul Anbiya wal Mursalin. Dan itu pasti udah dirancang sama Allah. Oleh Allah tentunya sudah Mungkin sembarangan. dirancang ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, Andre, bahwa aku ini dari mulai aku sampai Nabi Adam ini tidak ada keturunan aku ini yang sifahil jahiliyah, artinya kelakuan orang-orang jahiliyah yang penyembah berhala dan sebagainya tentu akan dihindarkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita yang sangat berharga dan kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pagi atas penjelasannya. Mudah-mudahan pemirsa yang menginginkan masalah nasabnya Rasulullah sampai ke Nabi Allah Adam alaihissalam ini sudah tercerahkan mudah-mudahan. Mudah-mudahan dia juga punya bukunya Pak. Ya, mudah-mudahan. Punya kitabnya ya. Katanya ingin mencari-cari ini. Oh, gitu. Punya bukunya. Saya kan punya buku. Perlu dijelaskan Pak, ini kitabnya dulu dibeli di mana nih? Ya, jadi alhamdulillah kita beli ini rupanya di Madinatul Munawwaroh. Jadi saya beli ketika mungkin ibadah di tanah suci. Ini dibeli tahun 1423 Hijriah, bertepatan 2003 ya Masehi. Masehi ya. Ya, saya menjadi pimpinan atau pembimbing ibadah haji dan umroh sekaligus mufti manasik di PTN RA itu mulai tahun 2002. Ini dibeli 2003. Ya, berarti sudah setelah setahun bimbing ketemu dengan kitab ini. Alhamdulillah. Jadi nambah wawasan keilmuan. Mudah-mudahan NRA juga semakin berkembang dan maju. Amin, amin, dan Pak Andre mudah-mudahan ikut gratisan. Mudah-mudahan Ibu Haja Irma juga di kesehatan. Ya, sebagai presiden direkturnya, mudah-mudahan beliau sehat. Amin, amin. Juga Pak Haji Bakti juga kita doakan biar sehat terus. Amin, amin. Mudah-mudahan pada berkah termasuk para pembimbing, para jamaah haji umroh yang ikut gabung dengan RRI, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa, perjumpaan kita untuk membahas tentang episode khusus tentang silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Insya Allah sudah dijelaskan oleh guru kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Insya Allah kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Kita akan membahas pada kitab yang sudah kita pegang semua, yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insya Allah ya, pada episode yang ke-34 apa Pagi ya? Insya Allah ini 33. Sekarang 33 ya? Ya, yang akan datang ya? Insya Allah 34. Oh subhanallah, udah banyak ya. Nggak terasa kita rupanya sudah banyak juga. Baik, terima kasih pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.